Halo semuanya, teman-temanku semua zodiak ya, dari Aries sampai Pisces, 12 zodiak. Oke, selamat tahun baru. Semoga kalian selalu optimis, semangat dan antusias menjalani hari-hari ke depan di sepanjang tahun 2023. Happy New Year. Oke, teman-temanku sekalian, ini adalah readingan pertama di tahun 2023. Tema yang akan Kak Tere bahas di sini, masihkah ada diriku dalam benaknya atau dalam pikirannya, ya. Bacaan ini timeless sifatnya, tidak ada batas waktunya. Kapanpun kalian menemukan video ini, menonton video ini, energinya masih bisa cocok untuk kamu ya, untuk kalian. Oke teman-temanku, karena ini adalah general reading, perlu Kak Tere sampaikan bagi kalian yang baru join di channelnya Kak Tere Wijaya, bahwa apapun yang Kak Tere sampaikan tidak ditujukan ke satu orang ya, ke banyak orang yang mungkin ingin mengetahui gitu ya, apakah kamu masih ada di benak seseorang yang sedang kamu pikirkan, sedang kamu fokuskan hingga detik ini. Teman-temanku semuanya, semoga bacaan ini membawa berita ya, secara energi yang akan membuat kamu lebih antusias di dalam pengharapan kisah cinta kamu yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Teman-temanku, langsung aja kita mulai general readingnya. Oke. Apakah aku masih ada dalam pikirannya? Sinkronitas angka di sini juga hadir ya, 7 dan 8. Oke. Teman-temanku semuanya, di sini ada 9 kartu untuk Kak Tere baca dan jabarkan ya, arti energinya. Apakah kamu masih ada di benak atau pikiran dia? Kak Tere bisa katakan 100% dari energi yang hadir di kartu ini, iya, kamu masih ada di dalam pikiran dan benak dia, karena dia mencintai kamu. Entah kamu ini sadari atau tidak, kamu yakini secara benar ataupun tidak, ya inilah realitasnya. Kamu dan dia lagi berkomunikasi dengan baik ataupun tidak, ya inilah faktanya. Kamu dan dia masih saling menyayangi, masih saling menginginkan, masih saling mencintai. Ada cinta di antara kalian yang terikat hingga detik ini. Di kartu selanjutnya, ya, di sini terlihat bahwa ada keinginan, harapan yang ingin dia realisasikan untuk bisa merajut kembali
cinta yang ada di dalam hatimu dan di dalam hatinya sebagai kesatuan yang indah untuk dijalani sebagai proses yang baru. Mungkin di awal tahun ini kamu akan menerima sebuah penawaran cinta dari seseorang ini, yang dimana penawaran itu adalah penawaran yang akan membuat kamu memiliki pengharapan yang baru, pengharapan yang besar untuk bisa kembali excited, antusias dengan percintaan kamu. Dimana aku lihat kamu sudah mulai hopeless, sudah mulai sudah mulai sudah mulai menurun gitu ya, rasa antusiasmu atau kepercayaan, keyakinan kamu terhadap cinta di sini, dimana kamu akan dibuat percaya kembali, dibuat yakin kembali bahwa cinta itu ada untuk hadir untuk dirimu. Dimana ini tentang sebuah pertemuan yang akan mulai kamu rasakan kembali ya, yang dimana pertemuan ini sudah lama kamu inginkan dan pada akhirnya Tuhan bisa terrealisasi kembali, bisa terwujud kembali sesuai harapanku selama ini. Aku tidak menyangka bahwa ini akan terjadi, Tuhan, gitu di sini. Kamu akan bertemu dengan dia. Bukan hanya sekedar komunikasi yang hadir, tetapi pertemuan secara fisik, di mana pertemuan ini juga berkaitan dengan alam ya. Kamu dan dia akan bertemu di suatu tempat yang dimana banyak tanaman gitu ya, yang berkaitan sekali dengan alam di sini. Ada udara yang sejuk, ada pepohonan yang rindang di sini. Ada bunga-bunga yang cantik ya, dan ada seperti air yang mengalir gitu ya, entah ini sungai, entah ini air terjun atau air mancur, bisa juga seperti itu. Dominasi bunga-bunga yang ada di sana adalah warna pink ya di sini. Oke. Dimana kalian juga akan membicarakan perjalanan hidup kalian selama kalian berproses masing-masing ya. Kamu jalani hidupmu, dia jalani hidupmu. Kalian akan sharing di sini tentang kehidupan kalian secara personal. Kalian juga akan membicarakan bisnis gitu ya. Pada akhirnya ketika kalian sudah saling sharing di sini, tahu kehidupan masing-masing yang dijalani selama ini, up and down-nya gitu ya, naik turunnya. Di sini kalian menemukan sebuah ide bagaimana kalau kita bisa menjalin hubungan bukan hanya sekedar romansa, tapi juga ini berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan kerjasama, kemitraan, bisa juga seperti itu. Oke, dimana di kartu selanjutnya hal inilah yang menjadi pikiran kamu ya. Dari pertemuan ini membuat banyak sekali ide yang terpikirkan gitu ya, selama ini kamu nggak pikirkan hal itu. Mungkin ya ketika kamu bicara dengan dia, membicarakan itu dengan dia, terasa ini sangat mungkin untuk dilakukan gitu ya. Dimana aku lihat kamu masih mempertimbangkan gitu ya, kalau soal bisnis, kerjaan, kamu masih pertimbangan itu. Bakal ini juga berkaitan dengan hubungan. Kamu tidak akan mudah gitu ya untuk menerima hubungan yang baru gitu yang dia tawarkan, karena di sini kamu masih ingin menimbang semuanya dulu gitu, karena kamu tidak ingin terburu-buru. Karena terburu-buru itu di masa lalu itu membuat sebuah kesalahan gitu ya, yang tidak ingin kamu itu
terjadi lagi ke depannya. Dimana memang Kak Tere merasakan dan melihat bahwa di situasi kamu dan dia di masa lalu banyak energi yang tidak menyenangkan dalam suatu hubungan yang kalian jalani prosesnya. Banyak sekali sakit hati, banyak sekali kekecewaan, banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu terhadap dirinya, terhadap hubungan yang dijalani di masa lalu. Di sini ya, dimana pada akhirnya hubungan ini pun menjadi kandas, dan itu sangat menyakiti dan mengecewakan kamu. Kenapa tidak bisa dipertahankan? Kenapa dia tidak mau mempertahankan? Kenapa aku tidak bisa mempertahankan? Sehingga semuanya menjadi kacau dan runyam seperti ini. Dan aku rasa ketika kamu ini tentang orang masa lalu yang hadir kembali ya, ini adalah kesempatan yang baik untuk kamu bisa memulai semuanya dari awal jika kamu berkenan. Dan ini juga berkaitan erat gitu dengan posisi kamu yang sudah tidak lagi seperti dulu gitu. Situasi dan kondisinya sudah berbeda. Kalau mau diawali kembali ada rasa canggung, ada rasa malas gitu ya, ketika seseorang ini yang ternyata dia mungkin menurut kamu masih belum banyak berubah. Itu akan menjadi pertimbangan keras di sini ya untuk kamu. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Ya, dimana ini juga tentang kekecewaan kamu terhadap orang ini yang mungkin tidak bisa memberikan kamu banyak gitu ya, dimana kamu sudah memberikan banyak di dalam hubungan yang kamu jalani bersama dia di masa lalu. Atau ini juga tentang hak kewajiban yang tidak bisa dia berikan ke kamu atau tidak bisa dia tanggung jawabkan gitu ya, dimana ini semua kaitannya dengan perasaan kecewa, perasaan terluka di sini karena ekspektasi yang terlalu tinggi di sini ya. Kalau ini soal bicara masa lalu, kita ambil kartu lagi ya. Ego yang besar, gengsi yang tinggi, merasa paling benar sendiri, tidak ingin disalahkan, itu adalah hambatan di dalam hubungan kalian di masa lalu. Dan apakah ini masih akan menjadi kendala untuk hubungan kalian ke depannya? Jika memang ada proses rekonsiliasi di sini, ya kamu yang tahu jawabannya, karena ini adalah general reading. Setiap pribadi yang terkoneksi dengan setiap pribadi lainnya kan berbeda sifat karakternya di sini. Kamu yang bisa jawab hal itu. Oke, ini juga kaitannya dengan anak atau sisi kanak-kanak dari kamu atau dianya yang harus ditingkatkan menjadi lebih dewasa. Jika ini memang benar tentang anak yang ada di antara kalian, ini juga patut diperjuangkan gitu ya kebahagiaannya, dimana memang banyak hal yang perlu kamu dan dia kompromikan agar pertumbuhan anak ini tidak terganggu bagi kalian yang sudah single parent di sini ya. Kebutuhan anak untuk berbahagia dengan orang tua yang komplit menjadi prioritas utama kamu, dimana jalan untuk rekonsiliasi itu ada dan bisa terjadi ya, kemungkinan besar bisa terjadi, peluangnya cukup besar ketika kamu memikirkan posisi anak kamu yang menginginkan ayah ibunya itu bersama kembali. Mungkin perpisahan ini ya itu didasari karena kemarahan yang spontan aja, dan itu membuat semuanya berubah secara signifikan gitu. Sama-sama emosi, jalan yang diambil yaitu perpisahan atau perceraian di sini.
Oke, dimana memang kamu dan dia dahulu gitu ya, sama-sama sibuk kerja, sama-sama urusan masing-masing gitu. Kamu urus ini, dia urus itu, sehingga untuk komunikasi walaupun kalian tinggal seatap itu rasanya sangat sulit untuk didapatkan. Bagaimana ini juga bercerita tentang kebutuhan secara biologis yang mungkin tidak tersalurkan dengan baik gitu ya, karena kesibukan masing-masing, karena independen masing-masing. Di sini kamu dan dia sama-sama bekerja dan memiliki kepentingan yang berbeda di sini, sehingga kepekaan terhadap pasangan juga menurun gitu ya. Di sini terlihat juga ini tentang perselingkuhan pihak ketiga, di mana di masa lalu perpisahan antara kamu dan dia yang masih sebenarnya saling mencintai di sini disebabkan karena ada pihak ketiga, yaitu yang seperti Kak Tiri katakan, kebutuhan biologis pasangan kamu tidak terpenuhi dengan baik. Walaupun kalian tinggal seatap, kok ini didasarkan pada komunikasi yang kurang intens gitu ya, kepekaan yang mulai menurun gitu di sini. Sehingga ya pihak ketiga itu atau perselingkuhan itu hadir di dalam hubungan romansa kalian. Ini semacam seperti pembelajaran ya, untuk kedepannya kalian itu harus lebih peka. Serepot-repotnya kalian, sesibuk-sibuknya kalian, ya diupayakan ya untuk bisa komunikasi bukan hanya secara verbal tapi non verbal, tahu apa yang menjadi kebutuhan dari pasangan kamu di sini. Oke. Ya, dimana kamu di sini diharapkan untuk lebih mencari arah, untuk lebih mencari apa sih yang menjadi prioritas tujuan dari hubungan kamu dengan dia di sini. Jika memang rekonsiliasi ini datang dari dia, ya kamu harus tahu gitu ya, ketika kamu menerima proses rekonsiliasi ini dan mau menjalani dari awal kembali, pasti ada resiko-resikonya. Apakah kamu sanggup, apakah kamu mampu, apakah itu lebih banyak baiknya daripada buruknya. Jika memang membawa lebih banyak kebaikan dan resikonya masih bisa kamu anggap itu hal yang wajar dari sebuah perpisahan, ya silakan aja lanjutkan, ambil peluang rekonsiliasi itu. Tapi jika memang sebaliknya, ya ini akan membawa sebuah kerumitan yang baru yang akan membuat kalian konflik lagi dan berpisah, lebih baik ya intensitas perasaan yang ada di dalam dirimu dan di dalam dirinya, ya jadikan itu sebagai landasan untuk kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri dan berdamai dengan seseorang yang kamu fokuskan atau seseorang yang terkoneksi dengan kamu di sini. Tidak selalu menjadi kekasih, terkadang menjadi saudara atau sekedar teman, sahabat itu jauh lebih baik. Apalagi untuk kalian yang sudah memiliki anak, hubungan yang harmonis antara kamu dengan seseorang ini akan membawa dampak energi yang cukup bisa mengalir gitu ya, tidak lagi stuck, akan menemukan jalan dan ruangnya untuk kalian bisa mencapai arti bahagia menurut versi kalian masing-masing di sini. Jangan memaksakan jika memang kamu tidak mampu untuk menghandlenya ke depannya. Ya, dimana aku juga merasa walaupun intensitas perasaan, energi antara kamu dan dia di sini masing-masing dari kalian masih masih menjalani kehidupan kalian secara baik, secara normal. Kalian di sini tidak mau larut dalam koneksi antara kamu dengan dia yang secara 3D ya atau 5D. Di sini kamu masih
menikmati kehidupan kamu bersama lingkungan sosial kamu, teman-teman kamu, sahabat dan keluarga kamu di sini. Kamu masih memiliki mereka walaupun Kak Tere tahu di sini kamu merasa kehilangan sisi dirimu yang lainnya, yaitu seseorang yang kamu fokuskan, dimana kamu masih menjaga hati kamu di sini, entah kamu mau akui ataupun tidak, tapi secara energi kamu masih menjaga hati untuk seseorang ini. Sehingga aku rasa bagi kalian yang menonton video ini sebagian besar masih single ataupun memiliki pasangan tapi kalian tidak belum 100% mencintai pasangan kalian yang baru ini, dimana kamu sangat mengedepankan gitu ya penampilan kamu, karena penampilan kamu adalah semacam energi yang bisa membuat kamu merasa aman dan nyaman untuk menjalani hidup kamu sehari-hari di situ ya. Jadi seperti pembuktian gitu ya, bahwa dengan kamu tampil rapi, cantik, ganteng atau rupawan di sini, itu membuat kamu merasa baik gitu, merasa happy gitu di sini. Dimana aku juga melihat bahwa ikatan perasaan tidak bisa dipungkiri oleh bahasa bibir ya, dimana kamu bisa berucap yang sebaliknya, tapi hati kamu, jiwa kamu akan selalu berkata di dalam kejujurannya, dimana kamu sering baper dengan hal-hal yang kamu temui sehari-hari. Bisa baper karena ada lagu yang kamu dengar dan itu relate dengan apa yang kamu rasakan, intens perasaan kamu, kamu teringat akan tempat atau sesuatu yang selalu menghadirkan dirinya di dalam diri kamu di sini ya. Oke, dimana kamu juga di sini mengetahui dan memahami bahwa setiap hal yang mengecewakan, setiap hal yang terjadi dan membuat kamu menyesal itu tidak seharusnya membuat semuanya itu bertahan lama di dalam diri kamu gitu. Ada waktunya untuk kamu bisa merilis gitu ya, bukan dengan cepat tapi dengan perasaan yang sadar, perasaan yang tenang. Kamu bisa memikirkan bahwa semua hal yang terjadi yang mengecewakan, yang membuat kamu merasa menyesal, itu hanyalah ego kamu, bagian dari ego kamu. Dimana lihatlah masih ada keinginan untuk bisa terkoneksi kembali, karena satu sama lain baik kamu ataupun dia masih saling memikirkan, masih saling membayangkan, masih saling menginginkan gitu ya. Dimana lihatlah semua ini berkaitan dengan kebijaksanaan. Ketika kamu berpikir secara bijak, secara dewasa, maka kamu akan memahami bahwa apapun yang diperbuat oleh orang tersebut terhadap dirimu, yang mengecewakan, yang menyulitkan, yang membuat kamu merasa menyesal dengan situasi dan kondisi, bahkan ini berkaitan dengan seseorang tersebut, semuanya adalah proses untuk kamu menemukan siapa diri kamu sebenarnya ya. Kita lihat dari kartu yang terakhir. Ya, dimana ada kalanya kamu lebih baik memfokuskan diri kamu pada apa yang menjadi tujuan kamu ke depannya, dimana banyak hal yang harus kamu persiapkan, apalagi kalau kamu yang memiliki anak. Kalau kamu yang masih belum memiliki anak, tidak berkaitan dengan anak, ya kamu diharapkan untuk bisa memproteksi atau
melindungi apa yang sudah kamu miliki untuk benar-benar tidak kehilangan untuk kedua kalinya di sini. Di mana kamu diharapkan untuk melepaskan segala pemikiran yang sudah tidak worth it, sudah tidak lagi tepat untuk dibawa hingga tahun 2023 hingga saat ini gitu ya. Oke, dimana ini tentang keinginan untuk melepas tapi rasanya kok tidak mampu. Bukan tidak mampu, tapi kamu belum mau di sini. Ya, dimana di sini kamu lebih baik untuk benar-benar mendapatkan rileks, perasaan tenang, santai dan damai daripada memikirkan apa yang seharusnya itu tidak jadi prioritas kamu untuk difikirkan. Lebih rileks, lebih santai dan woles gitu ya menjalani kehidupan ini, karena itu yang akan membuat energimu bersinergi kembali. Dimana lihatlah di sini banyak sekali harapan yang sudah kamu katakan kepada semesta, dan kamu akan lihat sekarang kamu akan lihat betapa itu akan berproses dan menjadi sebuah hal yang terjadi, bukan suatu kebetulan, tetapi itulah yang akan kamu jalani ke depannya. Dimana ini tentang sebuah kesadaran, sebuah keyakinan yang jauh lebih dalam, jauh lebih dewasa, yang ini akan membawa kepada tingkat spiritual yang jauh lebih tinggi lagi. Oke, teman-temanku semuanya, Kak Tere rasa cukup readingannya. Semoga apapun yang Kak Tere sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti dengan baik.